Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saat ini mari kita bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk masuk hadirat-Nya. Haleluya. Roh yang kudus penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, datang urapiku. Buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di tangan-Mu menyembah-Mu. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita sembah Dia, tinggikan nama-Nya. Roh Kudus hadir di tengah-tengah umat-Mu pada hari ini. Kami mintakan api-Mu menyala di hati kami selalu. Kami rindu Engkau selalu bekerja di dalam hidup kami. Jadi terang, jadi garam dunia ini, Tuhan. Terus Roh Kudus bekerja dalam hidup kami, menyelesaikan rencana-Mu Tuhan. Jadikan hidup kami berarti untuk kemuliaan-Mu, sehingga nama-Mu ditinggikan, menarik banyak orang
kami, apimu mengalir, membasahi setiap tanah yang kering. Kau basuh kami. Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Kau bekerja di penghujung akhir zaman ini Tuhan. Dan kami boleh terus on fire. Roh kami terus menyala-nyala. Biar kami memiliki hati yang tulus dan murni. Biar kami terus hidup benar, hidup kudus dan melayani. Bukan dengan kesombongan, keegoisan, keangkuhan, tapi biarlah dengan kerendahan hati, dengan hati yang tulus, hati yang murni, dan ada belas kasihan-Mu. Berikan haus dan lapar pada kami akan kebenaran. Bukakan telinga roh mata roh kami untuk melihat dengan sisi-Mu, cara-Mu, dengan hati-Mu Tuhan. Kami memandang setiap keadaan, setiap masalah dengan hati yang tenang teduh. Kami boleh melewati masa-masa sukar dalam hidup kami, dan Kau telah menetapkan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah urapi lidah bibir hamba-Mu menjadi corong-Mu di penghujung akhir zaman, menyampaikan isi hati-Mu, pesan-pesan-Mu di penghujung akhir zaman ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kemarin waktu hari Minggu saya sudah menyampaikan firman Tuhan di satu gereja, yaitu roh kita harus menyala-nyala. Jangan pernah terpadamkan oleh apapun, oleh situasi, oleh keadaan, apapun masalah pergumulan kita. Jangan sampai melemahkan iman kita sehingga roh kita semakin hari semakin kecil, semakin hari semakin padam. Tetapi biarlah masalah pergumulan kita membuat kita terus melekat sama Tuhan, mencari Tuhan, dan roh kita tetap kuat dan menyala-nyala. Kemarin kita sudah bahas jangan padamkan roh, ya, apapun juga. Jangan sampai kita ini ditipu oleh iblis sehingga ada perkataan negatif atau perkataan yang tidak baik kita terima, dan kita akhirnya ciut hati kita, ya, dan kita merasa rendah diri, ya saudaraku. Gak bisa berbuat apa-apa, gak mampu. Setiap kelemahan manusia pasti ada. Tetapi pada saat kita mengambil kekuatan dari Tuhan, kita percayakan hidup kita pada Tuhan, dan kita terus tidak memadamkan roh, ya. Kalau ada kesalahan, kita segera cepat minta ampun sama Tuhan. Terus roh kita kembali menyala-nyala. Terus kalau kita pada saat lemah, suam-suam, balik kembali ke Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Minta lagi api yang baru dari Tuhan, api Roh Kudus. Karena pada waktu dibaptis Roh Kudus pertama kali, ya saudara, itu baptisan Roh Kudus yang awal. Tapi selanjutnya itu kepenuhan, selanjutnya itu urapan baru, selanjutnya itu kita minta lagi, seperti dicas lagi, seperti HP dicas lagi dalam hadirat Tuhan. Dan kita mendapatkan urapan baru, kekuatan baru, api yang dari Roh Kudus, sehingga terus menyala-nyala. Dan yang ketiga kemarin saya bahas mengenai jangan padamkan roh. Pertama, terus kedua, biarlah rohmu menyala-nyala, ya, dan layani Tuhan. Yang ketiga, jangan kita mengawali dengan roh tapi mengakhiri dengan daging, karena ujungnya kebinasaan. Tapi biarlah kita mengawali dengan roh. Pertama, semangat percaya Yesus, kita bertobat sungguh-sungguh, kita on fire with Jesus, terus, ya, konsisten, setia. Bahkan di bawah naik jalan hidup orang benar itu seperti rembang tengah hari. Makin lama makin naik, makin lama makin menuju ke atas, ya. Jangan menuju ke bawah, ya, ke dunia orang mati atau ke maut. Tetapi kita mengawali dengan roh, mengakhiri juga dengan roh. Semakin hari semakin ada peningkatan, semakin hari ada karunia-karunia yang berkembang, semakin hari banyak jiwa-jiwa diselamatkan melalui kita, semakin hari kita dipakai Tuhan luar biasa, ada peningkatan-peningkatan. Walaupun kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan tambahkan. Kemampuan saya tidak seberapa Tuhan, tapi Tuhan firman-Nya kembali, firman terbuka, kembali ada tertulis, kembali diingatkan Roh Kudus, firman Tuhan diucapkan. Dikatakan, akulah kunci. Tidak ada satupun yang terbuka kalau Tuhan sudah tutup. Kalau Tuhan sudah buka, tidak ada satu kuasa yang dapat menutup. Jadi kita minta
kuasa Tuhan untuk membuka setiap pintu-pintu kesempatan, pintu-pintu pelayanan, pintu-pintu anugerah, ya, pintu-pintu kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Tuhan akan bukakan bagi orang yang melekat sama Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini Tuhan taruh di hati saya mengenai api. Ada api dari Tuhan, ada api asing, ya, dari kuasa kegelapan, ya saudara. Jadi kita setiap anak-anak Tuhan harus bisa menjaga apinya Tuhan, yaitu api Roh Kudus. Semangat yang dari Tuhan, ada kuasa, ada power dari Roh Kudus, itu api. Api Tuhan membawa kekuatan, api Tuhan membawa pengudusan, api Tuhan membawa pemurnian. Ya, kita minta api yang dari Tuhan itu yang membuat kita semakin hari semakin murni, semakin hari semakin kotoran-kotoran kehidupan kita dibuang. Ya, kita baca di dalam Imamat 6 ayat 12. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Ya. Jadi pada zaman dahulu, pada waktu ada ruang Maha Kudus, ruang kudus dan halaman. Di ruang Maha Kudus, di ruang itulah api dijaga oleh para imam supaya jangan sampai padam, ya. Dimana itu juga menggambarkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Pada saat kita pertama kali dilawat Tuhan, dilanda oleh api Roh Kudus, itu api Tuhan berbicara api Roh Kudus. Apinya Tuhan di zaman dulu itu sama dengan api Roh Kudus, saudara. Yang sekarang kita terima di setiap orang. Kalau zaman dulu mungkin dia hanya para imam, para nabi, para raja, ya. Ada pengurapan, ada api Tuhan, kekuasaan Tuhan. Tetapi pada zaman perjanjian baru, api Tuhan itu diberikan pada kita orang percaya. Dan kita pun harus mempunyai usaha yang sama, yaitu untuk terus menjaga api itu jangan sampai padam. Jadi setiap pagi para imam menaruh api di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, jangan biarkan padam. Jadi Tuhan aja berpesan pada para imam zaman dulu, ya, yang melayani di mezbah Tuhan, bahwa api itu terus 24 jam tidak boleh padam. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di penghujung akhir zaman, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sudah diberikan api Roh Kudus. Karena bisa dikatakan dalam ayatnya, jika engkau mengaku Yesus itu Tuhan, itu Roh Kudus yang sudah ada masuk dalam orang itu. Walaupun belum dibaptis Roh Kudus, ya, tapi sudah ada Roh Kudus pada saat dia mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu pekerjaan Roh Kudus. Tapi mengalami lagi kepenuhan Roh Kudus, itu baptisan Roh Kudus. Dan terus menerus kita dicas di hadirat Tuhan, dalam doa, dalam firman, pembacaan kitab suci, bertumbuh iman, di dalam pujian penyembahan, ya saudara, undang hadirat Tuhan selalu. Dan jangan lupa yang keempat, saudara, ya, pertama, gimana menjaga stamina api kita semakin menyala-nyala. Kalau zaman dulu mungkin membakar persembahan, ya saudara, supaya api itu terus menyala, memberikan kayu bakar atau ada persembahan di atasnya. Tetapi kita sebagai imam-imam yang rajani, ya, kita setiap anak-anak Tuhan, ada 4 hal yang harus kita jaga. Yaitu pertama, harus ada doa yang terus menerus kita naikkan ke hadapan Tuhan. Doa komunikasi dua arah dengan Tuhan, ya. Yang kedua, baca kitab suci. Pembacaan kitab suci itu membuat kita semakin kenal Tuhan, dekat Tuhan, semakin Tuhan berbicara lewat firman-Nya. Kita menyatu dengan firman yang jadi manusia, yaitu Yesus sendiri. Baca firman, renungkan dengan tenang, dapatkan pesan dan remanya dari setiap pembacaan kitab suci. Jadi yang pertama doa, kedua baca kitab suci, ketiga pujian penyembahan yang dinaikkan. Ayo worship, kita sembah, kita nyanyi, kita naikkan pujian penyembahan sampai hadirat Tuhan kuat di dalam rumah tanggamu, di dalam usaha pekerjaanmu, di dalam hubungan pribadimu sama Tuhan, sehingga Tuhan selalu dekat di hati kita.
Dan yang keempat, jangan lupa saudara, untuk roh kita supaya menyala-nyala. Keempat itu melayani jiwa-jiwa. Setelah kita melayani Tuhan di ruang doa kita, ya ketiga hal tadi kan, kita melayani Tuhan di ruang doa kita, ada saat teduh, ya kan, pribadi dengan Tuhan di ruang doa masing-masing, di kamar masing-masing. Sediakan waktu minimal 1 jam saja, Tuhan bilang. Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Bukan perpuluhan waktu. Kalau perpuluhan waktu 24 jam sehari, 2 jam 40 menit. Tapi di ayatnya dikatakan tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja. Tuhan minta 1 jam saja. Mudah. Kalau kita setia tekun. Dulu saya juga orangnya panas-panas tai ayam ya saudara. Kadang semangat gitu. Ayo bangun pagi, baca Alkitab, memuji, nyembah, berdoa. Tapi ada kalanya bisa berbulan-bulan. Enggak lagi. Tapi ingat lagi, semangat lagi. Ikutin KKR, acara seminar, apa retret. Semangat lagi, menggebu-gebu lagi, mulai lagi. Saudara ya. Itu dulu, saya dulu. Sekarang udah mulai setia, konsisten. Tiap pagi bangun, mesbah. Bangun, api itu harus terus menyala. Jaga api Roh Kudus yang di dalam kita. Itu tidak gampang. Perlu ketekunan, perlu kesetiaan, perlu komitmen, perlu orang bilang bayar harga, ataupun juga matikan kedagingan. Enak ngantuk, enak tidur. Nih hujan lagi tengah malam sampai subuh. Aduh, bangun jam 4, aduh capek deh gitu ya. Masih ngantuk nih, malam-malam pulang habis dari pelayanan, capek. Tapi kalau kita memang punya kesetiaan, ya maksudnya sudah punya komitmen dengan Tuhan, bangun, tetap bangun saudara, untuk membakar korban, ya, baik korban pujian penyembahan, korban ucapan syukur, apapun juga persembahan kita yang kita bawa ke Tuhan, hidup kita, keluarga kita bawa kepada Tuhan, bahkan harta kita, persembahan kita yang kita miliki, kita bawa ke rumah Tuhan, ataupun kita persembahkan ya untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, penginjilan. Jadi saudara, kemarin beberapa waktu yang lalu ya, beberapa hari lalu lah, saya punya subscriber pulang dari Australia. Dia cuti 3 bulan di Indonesia. Saya ketemu lah ya sama dia. Yuk ketemuan nih Bu. Soalnya jarang-jarang kan kamu pulang, bisa nanti berapa tahun kerja di Australia pulang ke Indonesia. Nah itu saya ketemu kemarin ya saudara. Kita nyanyi, kita sembah, kita undang hadirat Tuhan. Kita rasakan Tuhan nyata, Tuhan hadir. Kita dilawat Tuhan. Saya juga merasakan hadirat Tuhan yang kuat. Padahal kita hanya doa bertiga, saudara ya. Terus setelahnya itu teman saya bilang, Bu Maria, sebetulnya saya juga lagi lemes. Roh saya kayaknya lagi kayak nggak semangat gitu ya. Tapi dicas lagi. Puji Tuhan. Ya karena saya mengecas di hadirat Tuhan, saya bisa mentransfer spirit pada orang-orang yang lemah, pada orang-orang yang suam-suam, pada orang yang kayaknya mulai dingin dengan perkara rohani, dengan hadirat Tuhan, dengan keberadaan Tuhan, dengan pujian penyembahan, mulai ogah-ogahan, mulai dingin, mulai nggak semangat. Kita dicas lagi, dan kita yang terus on fire jaga api itu bisa mentransfer spirit mereka yang dalam keadaan lemah, dalam keadaan letih lesu, berbeban berat ya. Jadi saya bilang ayo dicas di hadirat Tuhan, di menara-menara doa. Saudara bisa bangun di rumah-rumah, kumpul 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir, itu janjinya. Jadi Januari Februari ini saya rolling terus untuk ke menara doa. Dan juga ada besuk-besuk yang sakit, kita datengin. Walau hujan badai, datengin. Saudara sediakan waktu. Karena itu pekerjaan Tuhan, melayani jiwa-jiwa itu keempat hal supaya roh kita kuat. Ya, melayani jiwa-jiwa. Kan 3 hal melayani di mesbah Tuhan ya. Doa, baca Alkitab, dan juga pujian penyembahan ya, bisa di gereja atau di rumah. Tapi pada saat kita melayani jiwa-jiwa langsung ke orang-orangnya, itu roh kita semakin menyala-nyala. Dan setelah kita doa di rumah teman yang baru pulang dari Aussie, yuk Bu Maria, kita doakan nih, ada teman saya di dekat rumah, seberang rumah, dia sakit kanker ya. Dia tadinya dulunya Muslim tapi sudah percaya Yesus. Oh iya, kasihan, dia sudah dioperasi, diangkat kanker payudara ya, sebelah lagi kemo. Ya udah kita besuk,
Kita berdoa, kita undang hadirat Tuhan dulu. Jangan lupa sebelum doa, undang hadirat Tuhan dulu. Kita naikkan pujian penyembahan. Pada saat hadirat Tuhan turun, Tuhan akan menjamah yang sakit. Ya, kita doakan. Terus yang sakit ini cerita bahwa dia punya adiknya dia, baru 3 bulan lalu meninggal. Juga meninggal yang sama, sakit cancer. Saya bilang, Bu, Ibu sejak kapan sakit cancernya? Sebetulnya sudah 30 tahun lalu ada benjolan, tetapi setelah sekarang ini benjolannya makin besar, sakit, akhirnya mau nggak mau dibuang, dipotong ya payudaranya. Nah, kita doakan supaya tidak menyebar. Kita doakan ini seperti ada kutuk ya dalam keluarga, ada kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan, kutuk kelemahan di jiwa, banyak kutuk. Pada saat percaya Yesus, kutuk apapun sebetulnya sudah ditanggung di atas kayu salib. Ya, harusnya tidak kena pada setiap anak-anak Tuhan. Harus ada pemutusan. Akhirnya kami doa pemutusan, ya saudara, di dalam nama Yesus. Orang tuanya disebut, ada ibunya masih hidup, generasi keempat, kelima, bahkan ketujuh, semua kutuk-kutuk keturunan sakit, penyakit, cancer dihancurkan, dipatahkan di dalam nama Yesus. Ikutin doa saya ya Bu, ikutin ya. Ada perjanjian darah dari nenek moyang, mungkin pernah ke dukun, pernah ke orang pinter, atau ada perjanjian minta kekayaan, minta ketenaran, atau apapun, itu kutuk menurun ya, karena berhubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Ada tabur tuanya, tapi kan kita nggak tahu nenek moyang kita berbuat apa sehingga kutuk itu menurun. Kita harus putuskan, kita patahkan, kita doakan di dalam nama Yesus. Semua kutuk-kutuk keturunan sakit, penyakit, kanker, dari mamahnya disebut, dari dia mamanya ke orang tua ayah ibunya sampai ke atas generasi keempat, kelima, bahkan ketujuh, hancur di dalam nama Yesus. Semua kutuk sakit, cancer hancur, selesai, sudah ditanggung di atas kayu salib oleh bilut-bilut Tuhan Yesus. Engkau sembuh. Semua tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di surga, aku cabut sampai seakar-akarnya di dalam nama Yesus. Karena sakit kanker itu seperti akar yang merambat terus. Diputuskan, dihancurkan sampai ke akar-akarnya, dicabut di dalam nama Yesus. Cabut saudara. Terus perjanjian hutang darah, perjanjian dengan kuasa kegelapan, didoakan, diputuskan di dalam nama Yesus. Ya Bu, udah selesai doa pemutusan ya. Ibu jangan khawatir, hidup dengan sukacita. Dia ikut ke gereja, kaum ibu, ayo terus bisa ikuti ibadah, iman bertumbuh. Ya, harus iman itu ada pertumbuhan. Ya, jadi saudara harus melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa. Itu roh kita akan terus menyala, api di dalam kita terus menyala. Belum lama juga saya besuk ada satu teman, Maria tolong besuk dong cihu saya. Jadi dia punya cici, punya suami sakit. Saya datang ya, lumayan jauh juga ya, tapi ya puji Tuhan, saya datang, hujan-hujan, dijemput teman ke rumahnya, udah umur juga ya 60 lebih ini, sampai nggak bisa bangun lagi dari tempat tidur. Ya memang diceritakan oleh anaknya, papanya ini dulu nakal, sering mabok. Ini juga terakhir jatuh naik motor, udah tua naik motor, jatuh keselokan saudara ya. Nah udah gitu digotong, sampai saat saya besuk itu tidak bisa bangun dari tempat tidur, hanya disuapin makanan pakai pampers. Tuhan kasihan juga ya, udah tua begini Tuhan. Ya saya menuntun dia untuk minta pengampunan dari Tuhan. Ini udah percaya Yesus belum? Saya tanya gitu ya. Sudah, cuman ya Kristenan, Kristen KTP ya, kebanyakan kan begitu ya. Kristen KTP ya, mungkin kadang ke gereja, kadang enggak, mabok jalan terus, berbuat hal yang enggak benar jalan terus. Ya akhirnya jatuh dari motor, masuk selokan, kata dalam tadinya mabok gitu ya. Ya ikutin, minta pemutusan, berdoa, minta ampun sama Tuhan. Ya kita tuntun di dalam doa, kita kasih perjamuan kudus, terus juga kita doakan pemutusan ya dari setiap dosa-dosanya, minta ampun sama Tuhan. Kasihan saudara ya, kita memang besuk jiwa-jiwa itu seperti kita di dalam firman Tuhan, pada saat aku dalam penjara, pada saat aku sakit, siapa yang menengok aku? Ya, itu kita seperti menengok Tuhan, melakukan semua untuk Tuhan.
Terus saya dengar ceritanya dia sudah cerai dengan istrinya. Terus saya sarankan sama anaknya lebih baik istrinya dibawa ke sini, diperdamaikan, saling memaafkan, saling mengampuni, supaya jalannya itu gampang ya. Kasihan kalau Tuhan mau sembuhkan, gak ada yang mustahil. Tapi kalau Tuhan mau panggil, sudah dalam keadaan dia siap. Ternyata beberapa hari ya, gak lama, beberapa hari kemudian teman saya bilang, Cimaria, engkohnya itu udah meninggal. Oh ya, sudah, puji Tuhan. Terus gimana? Iya, istrinya itu sudah datang, sudah berdamai, sudah saling memaafkan. Puji Tuhan, itulah yang membuat dia jalan cepat ya, dipanggil Tuhan dalam keadaannya yang sakit-sakitan ini ya, kasihan ya. Tapi Tuhan sudah beri jalan yang terbaik. Jadi saudara, api yang di dalam kita, api Roh Kudus yang dalam kita harus terus dijaga, harus terus on fire. Apinya itu harus semakin kuat, semakin membakar, menyala, menyambar ya saudara. Karena di dalam Korintus juga, aktifkan karunia karena Roh Kudus. Roh Kudus itu api, karena Roh Kudus itu banyak 9 karunia roh. Kita harus aktifkan. Bagaimana kita aktifkan? Kalau kita aja lemah, kita suam-suam, kita ikut Tuhan kayak mau gak mau, kayak bener gak sih Tuhan ada? Bener gak sih mujizat masih ada? Kita sering kali mengalami masalah, mempertanyakan Tuhan, sehingga kita juga jadinya lemah lagi. Ayo saudara, bangkit, punya komunitas yang baik ya. Bangkit, kita harus kerat kedagingan, ikuti roh ya, tekun setia sampai garis akhir. Kita harus punya stamina. Kalau roh kita suam-suam, roh kita dingin, bagaimana kita bisa membakar orang lain? Bagaimana kita menguatkan orang lain? Bagaimana kita bisa mendoakan orang lain kalau kita sendiri lagi dalam keadaan lemah, gak berdaya, suam-suam, apalagi sampai dingin ya. Mari saudara, pada akhir zaman ini, jika saudara dan saya mau dipakai Tuhan dengan luar biasa di sisa hidup yang sementara ini, mari kita terus on fire, mari kita terus menyala-nyala, mari kita terus jaga stamina roh kita dengan kekuatan Roh Kudus, bukan dengan kemampuan kesanggupan kita lagi. Kita nggak bisa Tuhan, kita nggak mampu Tuhan, tapi Roh Kudus yang memampukan kita, Roh Kudus yang membuat kita tetap kuat, tetap roh menyala-nyala, dan kita terus melayani Tuhan, bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya saudara. Haleluya, puji Tuhan. Dan juga kita baca ayat yang terakhir, yaitu di dalam Efesus 1 ayat yang ke-15. Ini bagus sekali ya. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ya, puji nama Tuhan, saudara. Tuhan mengucap syukur atas kita, karena Tuhan itu berterima kasih kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan, perpanjangan kasih Tuhan. Kita menjadi saluran berkat Tuhan, baik berkat kuasa, berkat rohani, berkat jasmani, berkat ekonomi. Kita menjadi salurannya Tuhan, sehingga suatu hari Tuhan akan membawa kita ke dalam kekekalan, dalam kemuliaannya. Dan Tuhan berkata, betapa hebat kuasa Tuhan bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saudara, kita yang sudah memiliki kuasa Tuhan, pakai untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah kita hidup dalam kerendahan hati dan selalu nempel sama Tuhan. Tuhan, tanpa Engkau kami ini tidak bisa. Tanpa Engkau perbuatan kami sia-sia seperti kain kotor perbuatan baik kami. Tetapi di tangan Tuhan, semua perbuatan kami yang baik, yang mengalir dari belas kasihan Tuhan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa, biarlah api Tuhan menyala-nyala terus bagi kami semua yang suam-suam kembali on fire, yang sudah dingin tawar hati kecewa, yang banyak masalah persoalan dunia. Ayo bangkit, jadilah kuat.
bangkit dan juga jadi pemenang. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan di dalam ruang doamu, ruang pribadimu. Mari kembali worship, puji-pujian, penyembahan. Undang hadirat Tuhan senantiasa. Pengurapan baru turun atas saudara dan saya saat ini di dalam nama Yesus. Tidak ada lagi kedinginan, tidak lagi kesuaman, tidak ada lagi roh yang mati, tetapi terus menyala-nyala sampai garis akhir dan sampai kekekalan dan kemuliaan Tuhan sudah menanti kita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Karena rohmu menyala